Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai proses imaging. Ya, sebenarnya sebelumnya sudah sempat saya sedikit ulas di salah satu komentar video. Mmm, jadi di sini saya akan bahas mengenai teknik imaging, teknik yang banyak dilakukan. Apa itu imaging gitu, yang pertama ini apa itu imaging, nanti yang kedua kita bahas apa aja teknik yang biasa dilakukan ketika melakukan proses imaging itu sendiri. Bersama saya di kanal Mas John Cook, keep watching. Imaging merupakan salah satu proses yang cukup penting dalam proses investigasi forensik digital, di mana di proses ini, di proses imaging ini kita membuat duplikat kopi dari, barang bukti elektronik. Barang bukti elektronik biasanya yang duplikat kopi, sehingga barang bukti elektronik ya hasil duplikatnya itu sama persis, seperti itu. Tapi, gimana sebenarnya imaging itu, kita akan ulas. Oke, imaging itu banyak orang yang membuat istilahnya sebenarnya. Itu adalah proses membuat copy konten maupun struktur dari hard disk, bukan hard disk, media penyimpanan, ya. Nah, hasilnya itu adalah identik. Ada yang bilang juga ini adalah bit by bit copy. Oke. Jadi sama dengan misalnya mungkin teman-teman semua udah sering menjumpai ya file ISO. File ISO itu juga identik dengan, CD. Jadi kita bisa attach dia menggunakan apa, tools seperti apa, Mount ISO atau apapun lah file ISO. Nah itu seperti CD, seolah-olah seperti CD, cuman bentuknya adalah file. Nah itu tapi kan identik dengan CD, seperti itu. Nah, mmm, tapi kalau imaging ini yang betul-betul identik, bahkan ada yang menyebutkan dia sebagai bit by bit copy. Ingat, bit itu adalah, ukuran terkecil dari apa, ukuran terkecil dari data yang disimpan dalam sebuah media penyimpanan komputer atau digital. Oke. Nah, jadi ada yang bilang itu bahwa bit by bit copy, seperti itu. Tapi yang jelas hasilnya adalah identik. Misal saya punya apa nih, thumb drive merek S gitu ya, merek S, ketika saya lakukan imaging nanti hasilnya adalah sama, identik. Berarti saya punya 2 seolah-olah punya 2 thumb drive merek S ini. Oke, mmm, metodenya ada 2, ada disk to disk atau drive to drive, ya. Di sini saya gambarkan antara hard disk dan hard disk gitu ya, atau disk to file. Yang jelas kalau metode disk to disk ini pasti boros, boros, boros media penyimpanan, karena dia hanya bisa sekali pakai. Misal misal gini, saya punya, thumb drive, ini ukurannya 32 giga, ya 32 giga. Lalu saya punya yang lain, ini 16 giga, boleh dilihat. Nah, ketika ini saya lakukan proses imaging dari yang 16 giga ke 32 giga, kalau kita menggunakan metode drive to drive atau disk to disk, artinya yang 32 giga ini akan menjadi 16 giga dan sisanya tidak bisa terpakai. Tapi bagaimana kalau dengan disk to file, ya, disk to file? Ketika 16 giga ini saya copy ke 32 giga, tapi bentuknya file yang ada di dalam thumb drive 32 giga. Artinya kan bentuknya file, berarti artinya masih ada sisa yang bisa digunakan untuk menyimpan, file yang lain, gitu. Oke, tekniknya ada 2.
Ada live, saya nyebutnya dengan live dan offline, ya. Live itu berarti mesin yang akan kita imaging itu kondisinya hidup, biasanya ini bisa dilakukan melalui komputer network, jaringan komputer. Jadi ada beberapa tools untuk imaging yang dia sudah support untuk imaging via network. Misalnya kayak Ncase itu dia support untuk imaging via network. Terus kalau offline ya mesinnya off, media penyimpanannya kita lepas, hard disknya kita ambil, itu kita imaging, mmm, sendiri, media penyimpanannya kita imaging sendiri terpisah, seperti itu. Nah ini yang tadi yang offline ya, biasanya kita punya source-nya, ada source-nya, lalu ada, eee, biasanya umumnya pakai docking sih, lebih sering kalau saya pribadi, bukan saya pribadi, di organisasi saya, di organisasi yang, tempat saya belajar forensik ini, mereka lebih banyak pakai docking, terus nanti ada red blocker. Red blocker ini boleh pakai software ataupun hardware, ya. Jadi kita masih punya pilihan. Terus setelah itu ada imaging workstation. Nah, di sini saya sebutnya workstation karena imaging ini proses yang cukup lama, ya, cukup lama, bukan proses yang sebentar. Jadi, mmm, kita perlu menyiapkan workstation khusus untuk melakukan imaging, seperti itu. Bahkan ada yang jual, PC gitu yang khusus untuk imaging, dari Digital Intelligence kalau nggak salah ya, Fred, namanya Fred. Oke, kalau live, di sini kita akan pasang konektor ataupun agen di komputer targetnya, ya udah setelah itu kan kita imaging lewat network, seperti itu. Nah, hasil imaging itu saat ini kalau saya salah bisa dikoreksi nanti, bisa teman-teman bisa tulis di kolom komentar seperti itu. Ada 3 secara garis besar, ada 3, yang pertama ada RAW, yang kedua ada E01, yang ketiga ada EFF. RAW ini global, maksudnya global format tuh hampir seluruh tools itu bisa menghasilkan RAW, ya. Biasanya umumnya dia bentuknya single file, salah satu ekstensinya DD, ada dd.img, ada 001, dan seterusnya, banyak ekstensi. Tapi tipenya datanya RAW, tipe datanya itu RAW. Terus yang kedua adalah E01, kalau ini legacy formatnya dari Ncase, ya. Dia secara default sudah multiple files ketika melakukan imaging, jadi split lah gitu, ya. Dan dia support compression dan encryption langsung di ketika diproses imaging-nya. Kalau RAW kalau mau dikompresi dan enkripsi ya kita manual, dikompresi manual, dienkripsi manual. Yang terakhir EFF itu extensible format. Sekarang sih sudah sampai EFF 4. Itu sedikit, tentang imaging. Ya, jadi imaging itu salah satu proses yang cukup penting dan prosesnya harus hati-hati. Di beberapa video sebelumnya saya juga sudah sampaikan bahwa, proses collection itu adalah proses yang butuh kehati-hatian. Nah, salah satu proses collection ini adalah imaging di salah satu prosesnya. Baik, sekian tadi ulasan saya mengenai imaging, mengenai proses forensik imaging. Jika teman-teman sekalian merasa video ini bermanfaat, silahkan langsung subscribe sekarang, ya, subscribe sekarang, dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar mendapatkan update terbaru dari video saya. Jika ada pertanyaan mengenai, ulasan yang sudah saya sampaikan, bisa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Baik, terima kasih sudah menyaksikan, kita ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.